Si Mamang Podcast mantun bagai orkes. Sekali tak tayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Match review semua beres. Dipandu double Z King of Radio. Tak pernah pelan mereka stereo. Analisis taktikal bayar di Sufi. Hatam as a coach layak dapat trofi. Gogan hard, we got it from Angke. Shout out to our editor who always lucky. Terpantau cuaca lebih panjang agak rainy. Abis antar istri, aku ngedit lagi. Riban, coach paling tampan. Tak tergoyahkan dan tak terbantahkan. Soleh kaya ilmu panggil dia mapan. Isinya daging semua bro, gak akan dapat di sekolahan. Si Mamang Podcast mantur dengan oces. Sekali tak tayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Penuhi semua request kami beres. Si Mamang Podcast mantun bagai orkes. Sekali tak tayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Match review semua beres. Cek ya guys, cek ya. Akhirnya kita bisa keluar studio ya. Yes, Si Mamang Podcast spesial bersama Laswi dan juga Baso Laswi. Osam. Ya, cuaca siga kieu bro, tadi kan hujan ngagebretnya. Betul. Hade goreng ku baso, hujan mah ku baso. Bener. Paling Ya. top 6 ya. Bener. Marane kan pamajikan pundung diajak ngabaso di dia guys. Cager. Ya, pamajikan rudet bere baso mah. Cash close. Selesai. Cash close enggak, bisa balik ke imah. Apalagi Assalamualaikum. Oh iya, ada penontonnya sekarang mah. Ya keren. Jadi memang ya penonton bisa kita. Pemirsa, di cedohannya sehingga Mas Tukul. ya. Jadi sekarang komen-komennya itu tidak kita bacakan dari YouTube tapi kita tanya langsung yang datang. Bagus. Betul. Jadi nanti kalau mau ngers yang nonton langsung di sini mau nanya bisa. Ya. Dan Dan kasih hadiah langsung juga bisa. Nyawerna kumaha? Nyawerna? Baru udah kayak Nyawerna nya. Siga jumatan. Geus dibagiin muternya. kotak amal ya biasa. Ya. Dan di episode spesial kali ini kita sebetulnya full team ya. Full team. Dan nanti abis ini kita bakal nyambung juga ada edisi spesial selanjutnya ya. Yes. Betul. Akan selalu full team ya. Dan Si Ardi tuh. Iya. Tadi udah bareng sama Ardi tadi kan? Oh, iya. Ya lanjut. Langsung Setelah balik. kita full team, Ardi balik, kita hadirkan yang lain. Apa kisi-kisinya? Dia pernah dipuji oleh seorang Fabio Capello. wash. Oh, Edan, ya. pernah dipuji Pelatih dunia oleh itu mah. Sekelas Fabio Capello pernah memuji pernah memuji Pemain pemain ini. yang satu ini. Albertini. Bukan dong. Bukan Albertini. Bukan dong. Terus Christian Panucci. Terus itu pemain Milan. Naon deh. Terus Profil. profilnya Kela iya naon. Nah, iya podcast live ayo final bro. antikna si Mamang Podcast sok aya Aya wae nya. Oke, terang. Oke, siap ya. Dan Dan yang satu ini identik dengan nomor punggung 5. nomor punggung 5 Michael Essien. Sancan Zidane Real Madrid makan nomor 5. Bellingham. Nah, paling hama ayeuna atuh nya. Terus. Identik nomor punggung 5 pernah dipuji sama Fabio Capello. Ya. Terus, meskipun pada saat itu Persib kan dikalahkan oleh AC Milan ya. Iya. Ya. Kan skornya telak oke Ya kan. malah menang bubar macam menang. Persib menang. Tapi pemain yang satu ini mendapatkan apresiasi Dari Fabio Capello. dari seorang Fabio Capello. Kela ya pemain ieu pernah juara heula teh. Ngajuarakeun Persib tuh. Pasti juara tuh Juara, bro. Oke. Juara lagi teh sakali ya. Seberapa kali? Perserikatan 94 yang terakhir juara. Kela ya di finalnya ngagolkeun teh. Final ngagolkeun. Oh, berarti lamun ngagolkeun emang geus kudu diundang. Gus, approve lah untuk Approve, jadi approve. bintang tamu sebuah podcast Karena- ya. Persyaratannya kudu gitu aja. Approve juara ngagolkeun di final. Oke, eta approve. Lawan PSM kan? Hah? Lawan PSM. 94. Betul Iya. sekali. 94 lawan PSM ngagolkeun ya. Ya. Oke. The best ya berarti. Harus ditanya-tanya. Harus, dan pastinya bakal banyak yang di sharing juga sama Maungers yang hadir di Yes. sini ataupun yang nonton. Betul dong. Asli mana ya?
Oh iya, pernah di Jakarta sebenarnya mah. Pernah di Jakarta. Menimba ilmunya tuh di Jakarta. Tapi asli dari Aslinya dari mana Ki? Lembang. Lembang. Jadi emang ya kemarin kita udah sama Tantan. Tantan guys. Juara bareng orang Lembang yang juara bareng Persib juga. Ya, orang Lembang yang juara bareng Persib dan juaranya di 2014. Ayeuna orang Lembang deui juara deui. Sebelumnya. Oh senior. Senior. Wah, bener. Sekarang kan setelah Tantan nggak ada lagi orang Lembang di skuad Persib kan saat ini kan? Jadi selamat datang di Ada. podcast Lembang nih ya. Sima Lembang. Naon teh strawberry di luhur teh kafe I love you, kafe I love you. Tempat mapalanya. Ya. Tapi mitos ya lamun bobogohan di Cafe I Love You isuk kanan Jauh teh ini. Aduh. Ya udah, langsung aja kita panggilkan. Ini dia bintang tamu Si Mamong Podcast spesial kita hari ini. Tepuk tangan yang meriah buat Yudi Guntara. Kumaha boboto angkut. Ya. Kumaha. Aduh, Kang Yudi luar biasa. Ini Aduh. suatu kehormatan juga bagi Si Mamong Podcast ya, kehadiran legend lagi setelah sekian beberapa pemain kesekian kalinya hadir lagi legend dan legend terus yang kita hadirkan ya. Ya. Luar biasa. Syarat mendatangkan legend harus juara dulu ya. Betul. Jadi tidak semudah itu mau legend. Kemarin aya pemain Persib oke, abi hoyong kasih mau podcast bisa. juara mana teu bisa. Iya. gitu nya. Bahaya. Bahaya gitu. Kang Yudi Kita enggak mikrofonnya. ngobrol-ngobrol dulu Kang Yudi. Gimana nih kabarnya Tes. dan sehariannya sekarang selepas tidak jadi pemain sepak bola aktif lagi, ngapain aja nih Kang? Ya sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih ya Kang ya atas undangannya, suatu kehormatan. Apalagi saya lihat terus terang si Mamaung itu lebih lebih kalau lihat di foto-fotonya, hasil foto-fotonya saya pernah dikasih apa buku tuh, lihat luar biasa lagi kalau saya sih. Mantap ya. Cuma Saya sayang sekali buku itu sekarang saya simpan di meja kerja saya. Wah. Saya selalu lihat gitu kan, lihat. Iya. Cuman- Zaman-zamannya Duasel ya. Duasel. Mario Gomez itu lihat saya. sayang sekali Angki ya tidak bisa moto Pak Yudi Guntara tahun pas juara ya. Karena si Mamaungnya belum ada. Si Angkina segede kieu. Tapi saya kesini itu bukan ini, saya ngelihat bala-bala. Benar. Tinggal Cikopin Luar biasa ya. Cikopin aja. Iya, oh China sih Iya, iya, melek iya. sih. Nyusul kayak Nyusul lah, nyusulnya, lagi kayak dipesan. nyusulnya. Saya nyusul nuju pesan. Tapi Pak Yudi emang ada kedekatan apa sama Gian Zola ya? Kok mukanya mirip Gian Zola Nugraha ya dipikir-pikir ya Pak Yudi ya? Iya banyak yang bilang gitu, kebetulan aja Kang. Oh kebetulan aja. Kebetulan aja. Ini mungkin kita juga penasaran ya awal mula karir kiprah seorang Yudi Guntara di dunia sepak bola Indonesia teh. Naon sih? Jol Indosiar. Sudah di bala-balakan. Lauk. Sanes Dangdut Academy ya. Nggak ada King Nasar di sini. Jol kolosal teh geuning naga. Kumaha tah Kang Yudi perjalanan karir dari awal meniti karir di dunia sepak bola teh? Awalnya saya di Lembang. Di Lembang itu punya klub anggota Persib, namanya Elput atau Putra Priangan waktu itu. Saya masuk di situ, kemudian ada kompetisi usia 13-15 tahun, saya ikut di sana. Kebetulan kepanggil Persib dan Persib juga waktu itu mengadakan turnamen itu atau seleksi itu untuk kejuaraan nasional. Dan akhirnya saya kepilih ke Persib. Kejuaraan nasional di mana di Jakarta dan talent scoutnya waktu itu ada Roni Patinasarani, ada Sucipto Suntoro, ada Iswadi Idris. Nah itu program yang punya Pak Soeharto waktu Sigit Haryo Yudanto ya di Salatiga. Dia punya diklat 4 di seluruh Indonesia waktu itu. Diklat Ragunan, Salatiga, Ujung Pandang sama Palembang. Ujung Pandang sama Palembang. Ya. Itu tahun 80 itu 83. 83. Nah, kejuaraan di sana di Senayan diambillah 22 pemain yang akan ditempatkan di Salatiga. Dan itu programnya panjang. Pokoknya sampai sarjana kamu disekolahin dan sepak bola. Itu dari sekolah SMA dulu berarti ya? Enggak, Oh, SMP udah saya. SMP. Oh, dari Saya SMP. Saya masuk SMP di Salatiga 1 tahun setengah. Setelah itu saya ke Diklat Ragunan. Dari Salatiga Jakarta. dulu ya. Ya, Diklat Ragunan udah. Pokoknya Diklat Ragunan, kemudian Liga Mahasiswa sampai kuliah dibiayain, udah balik lagi ke Bandung.
Dan saya cinta Bandung gitu kan. Ya jadi sempat bener kan sempat di Bener. Jakarta. Ya, waktu itu saya sempat di Jakarta karena STIE Perbanas ngasih beasiswa ke saya. STIE Perbanas itu anggota Persija. Otomatis dong kalau misalnya ada pemain-pemain semua pemain-pemain Azhari Rangkuti, Patar Tambunan, Tias Tono Taufik, semua di situ ada pemain-pemain bekas ex nasional lah di situ. Iya. Dan sudah pasti nantinya ujung-ujungnya akan membela Persija Persija, dulu iya ya. betul. Di Perbanas berarti Pak Yudi sampai beres? Iya, sampai sarjana saya. Sampai sarjana dulu Iya. di Jakarta berarti? Iya, setelah itu saya pulang ke Bandung. Berarti karirnya lebih ke akademis ya di usia muda Iya, ya? betul. Saya lebih ke akademis. Waktu saya ingat, waktu lulus waktu SMA, waktu pelajar Asia, setelah juara tahun 85 di Jakarta ngalahin Thailand 1-0 juara itu saya. Kemudian tahun 87 saya ke Thailand. Itu waktu itu lagi booming-boomingnya Pelita Jaya, Bakri Brothers. Ya, itu saya sudah tanda tangan. Dikejar terus sampai ke Thailand. Ini pemain-pemain ini harus masuk ke Pelita Jaya. Saya, Made Pasek Wijaya, Bonggo Pribadi, Iwan Setiawan, pelatih yang kontroversial ya. Coach Iwan bareng sama saya. Iya, Sama iya. Satu lagi Samsudin Batola yang Samsudin asistennya Batola. PSM Ujung Pandang. Iya. Saya udah tanda tangan sama Pelita Jaya. Tahun berapa itu? Itu tahun 87. 87. Saya memilih kuliah akhirnya karena orang tua saya gimana dengan sekolah, kuliah. Ya waktu itu zamannya Galatama kan. Iya. Nggak bisa. Kamu harus silakan kamu ya otomatis Galatama nggak bisa kuliah kan waktu itu kan. Silahkan kamu pilih kuliah, harus kuliah dan main bola jalan. Ya akhirnya saya milih satu-satunya yang dari 5 itu saya yang mengundurkan diri. Itu kan waktu di Qatar bukan? Bukan. lagi. Setelah pelajar Asia di Bangkok. Oke. Dihadapkan pada pilihan yang mungkin sebetulnya berat buat Berat, seorang sangat Yudi berat. Guntara ya. Sangat berat waktu itu. Iya. Jadi Pak Yudi teh pemain yang punya potensi tapi lebih memilih kuliah saat itu? Saya lebih memilih kuliah. Oke. Saya lebih memilih kuliah dan akhirnya kerasa sekarang gitu kan. Sekarang kerasa. Iya. Dan akhirnya setelah menyelesaikan studi di Jakarta, Saya balik ke Bandung. baliklah ke Bandung. Bandung. Nah, Kenapa nggak ke Persija? Ya itu kan udah di Persija saya. Oh yang di Perbanas itu sambil di Persija? Iya sambil di kan STIE Perbanas tuh anggota Persija. Kalau di sini tuh Uni dan Produtanya lah gitu. Gitulah. Oke, jadi Gitu. sempat di Persija, balik akhirnya ke Bandung. Nah itu Ya. proses masuk ke Persibja pada saat itu apakah ada seleksi lagi? Oh kah, atau gimana? enggak ada. Sebelumnya saya SMA masa transisi saya mau masuk ke kuliah itu saya pulang dulu ke Bandung lawan Eindhoven. Saya lawan Eindhoven saya udah bisa main sama Kang Ajat, Kang Iwan, Kang Robi, Kang Adeng, Kang Uut, semuanya saya udah bisa main di situ gitu kan. Ya karena pengalaman ya. Iya. Nah, balik lagi sekarang ke pengalaman. Nanti mungkin cerita lagi lebih panjang ya, pengalaman. Jadi nggak mudah masuk di Persib itu main kalau tidak punya kelebihan. Pada Kalau saat saya itu gitu ya. Itu kondisinya ya. Kenyataannya pemain-pemain di Persib sekarang kan main di luar dulu, betul nggak? Iya. Iya kan? Iya, benar. Iya, saya sudah merasakan gitu kan, gitu. Jadi Ya udah kalau gitu bola, ceritanya. Udah Jadi punya bekal ya baru balik sini. SMA tuh sewaktu masa transisi saya main lawan timnas Uzbekistan di sini, timnas Australia, Korea, klubnya Brazil, timnas yang dapat emas SEA Games Bercio Matua Pelwa ya di situ. 87 di situ. 87. Nah, itu saya sebetulnya sudah minta ke Wali Kota Bandung waktu itu Pak Ateng, Pak saya pengen kuliah, bisa nggak saya dapatin beasiswa waktu itu. Cuma nggak tahu lah kurang respon gitu kan. Ya udah, habisnya ya udah. Saya kan ada program juga dari negara untuk menyelesaikan, ya udah saya milih di Jakarta gitu kan. Untuk ngejar sarjana dulu. Iya. Ada cerita yang menariknya saking saya cintanya sama Persib. Saya lagi TC di Senayan waktu itu Hotel Asri. Enggak. Persib lagi diem di Hotel Asri lagi piala apalah waktu itu. Piala utama, piala apa. Saya lagi TC di Diklat Ragunan mau pergi ke Bangkok waktu itu. Saya kabur waktu itu. Sampai saya pengen masuk di mana? Di Persib. Saya masuk di Hotel Asri waktu itu. Sampai kaptennya
disusul sama saya. Ada Yudi nggak kesini? Waduh. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya Sampai saya. segitunya. Saking pengen cepet-cepetnya saya gabung ke Persib waktu itu. Berarti Pak Yudi itu pernah lawan PSV juga itu Open di Siliwangi. walaupun di Jakarta tapi sudah masuk radar di Bandung ya. Masa transisi waktu itu. SMA mau ke kuliah kan libur dulu tuh Iya, beberapa bulan ya. Saya di sini. Berarti udah pada tahu ada pemain bola bagus bernama Yudi Guntara, anak muda bagus gitu ya. Ada Di Bandung tuh udah ketahuan. Ada, saya sudah simpen file-filenya, koran-korannya. Waktu itu wartawannya Pak Yoyo Ardireja. Wah, Pak Yoyo. Judulnya saya sampai sekarang masih hafal. Headline-nya ya. Yudi Guntara, bibit Persib yang datang dari utara. Waduh, tanya Itu yang selalu ingat saya. Selalu ingat. Bahalanya. Iya. Selalu ingat dan saya simpen. Ada di clipping Tahun nggak? Di clipping berarti. Di clipping. Di clipping. Saya simpen. Kalau mau lihat ke rumah boleh. Tapi lengkap sih. Nah, Kang Aki udah ke Pak rumah Yudi, saya. Ya. Aki udah ya. Iya. Kemarin teman-teman Foto-foto si semua. Mamang udah ke rumah ya. Sampai ada yang kekunci ya. Kak kunci di mana sih? di kamar mandi rumah. Sah Kak kunci, sah. Hei, buka. Nah, mana tak apal teknologi canggih apa kumaha? Ya, kumanya. Ya si Gagang Pantana emang rada Modern. bermasalah. Kurang dijeblakeun weh. Pas urang ngajeblakeun teh kadang nu sareuri di laluar. Nah, cade sareuri urang pipis saja biasa pas keluar. Tah cenah. Pas dibuka alah dah teu bisa. Cek Pak Yudi teh. Tunggu cenah dicari dulu kuncinya. Kok mun eueuh kuncinya. Kekerem aja. Tapi aman, buktinya kan sudah ada di sini. Aman, udah di sini. Berarti Ya. kuncinya ditemukan oleh Pak Yudi ya. Aman. Itu ya, berarti awal mula perjalanan sampai akhirnya setelah Kuliah studi- heula berarti ya, Iya, ya, Pak, ya. kuliah heula. Setelah beres studi balik ke Bandung dan akhirnya bergabung dengan Persib. Berarti gabungnya tahun berapa itu, Kang? Saya tahun 91. 91. 91. Oh enggak, waktu itu gini. Masa transisi juga ada ikut turnamen Piala Surabaya Cup di sana. Saya jadi pemain favorit di sana. Waktu itu ikut Persib gitu kan. Ada berapa ikut turnamen juga waktu itu. Tahun 91 saya. 91 ya mulai gabung ke Persib ya. Itu main liga pertama berarti Pak Yudi Apa? di Persib. Perserikatan. Oh iya maksudnya Masih perserikatan. udah terjun di perserikatan kan adalah liga. Waktu di Persija berarti belum main liga ya? Belum main perserikatan ya? Tidak ada liga. Kan masih perserikatan sama Galatama waktu itu. Di Persija belum Pak Yudi udah main perserikatan berarti? Perserikatan juara ketiga waktu main di Persija. juga. Oh berarti liga pertamanya Pak Yudi itu perserikatan tuh di Jakarta dulu ya? Iya, perserikatan tuh di Jakarta saya. Oke. Berarti baru ke Persib setelah itu. Ya, Oh, baru ke perserikatan di Persib, Persib. Oh, berarti Pak Yudi main perserikatan dari umur debut liga Usia 87 lah, 87. 87 debut liga. 87 betul. Selesai kuliah kan Mulai. Pak Yudi ya? Kenapa? Selesai kuliah. Ya, 87. Iya, sekitar Berarti umur 20-an ya. 87 ya. 87 tuh saya mulai kuliah. Keluar SMA. Iya. Keluar SMA berarti 18 Keluar SMA lawan 18 main tahun. liga berarti Iya. perserikatan. Oh. Iya. Saya waktu lawan Eindhoven di Siliwangi itu, usia saya 17 tahun. tuh. 17 tahun. Ruth Gullit ada Kang? Ada. Datang. Ruud Gullit, Ronald Koeman, Erik Girets waktu Erik itu Girets, Belgia ya. ya. Ada main. Kita nggak main bola, lihat-lihatin bola aja. Itu ada syutingan Ruud Gullit sekali, kena tiang sampai getah itu. Yang Siliwangi. Tiangnya iya. Yang Siliwangi getar. Gitu. Sampai stres ya. Waktu itu penjaga gawang Wawan Hermawan dia bilang gini ke cadangannya waktu itu kalau nggak salah Erik karena sobur waktu itu dipanggil PSSI. Rik gantian, maneh lah lumayan ayeuna cenah babak kedua. Itu udah posisi 5-0 babak pertama. Tajungan Ruud Gullit bro. Eta anu maung di papan skor teh ya. Kan beuleuh teh balem. Nah, pas saya Ruud Gullit balem. Jadi salah kau. Langsung eta. Soak oke kan. Waduh. Jadi butuh pengalaman sepak bola tuh kalau saya benar-benar butuh pengalaman bermain. Yang saya rasakan ya, bermain. 91 masuk Persib Bandung, kemudian juara di 93, 94 perserikatan terakhir. Perserikatan terakhir Iya. mencetak gol di final. Di final, iya. PSM. Lawan PSM. Bisa diceritakan Pak waktu itu di final Pak Yudi memang udah punya feeling bakal ngejuarain Persib dengan mencetak gol atau bagaimana saat itu? Semifinal. Oh iya. Ada cerita
Perserikatan semifinalnya lawan Persija. Adu penalti kita menang. Menangnya adu penalti. Lawan Persija. Tapi babak pertama kita sudah kalah 1-0. 1-0 tuh. Aduh, jangan-jangan ya mau ke final ngebayangin teh udah ini aja udah wah kumahang ke juara di Pawe gitu kan. Iya. Itu yang namanya Yusuf Bahtiar babak kedua bolanya jauh di pinggir itu bisa masuk ke gawang Persija Jahlul Padil waktu itu. Iya. 1-1 waktu itu. 1-1 Gol dari udah. Yusuf Bahtiar Iya, menyamakan kedudukan. Luar biasa Kang Yusuf itu. Kalau menurut saya ya. Karena saya selalu satu kamar sama Kang Yusuf. Selalu diskusi terus. Jadi dulu mah kalau Persib tuh satu kamar tuh disatuin sama yang itunya posisinya tandemnya gitu ya, tandem dia posisinya ya. Kan memang posisinya. Center back meureun dua nana center back yang center back. Ya, gitu. Pak Yudi kan Saya gelandang nih sama Yusuf Bahtiar, ya. Misalkan Sutiono Keke Zakaria sama siapa? Asep Dayat misalnya gitu. Karunya kipernya sorangan atuh. Buan. Kan jadi percadangan, Bro. Kan tidak barang seposisinya meureun. Pak, itu waktu itu kan ada masih ada nama Ajat Sudrajat juga ya? Oh, enggak ada. Di 94 udah nggak ada? Udah nggak ada. Dia udah Di Bandung Raya ya? Tahun berapa? 93-94 yang juara perserikatan terakhir itu masih Udah ada? nggak ada. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Berarti... Kang Ajat itu terakhir tuh tahun 90 juara. Perserikatan lawan Persibaya. Masih ada Kang Jajang waktu itu. Iya. Kang Jajang. Kang Jajang juga waktu perserikatan tuh main sama kita, tapi di putaran pertama. Putaran kedua udah enggak. Dijadiin sama Pak Ateng tuh asistennya Pak Thohir. Oh iya. Asisten pelatih. Tapi putaran pertama masih main. Masih main? Masih main, iya. Yang perserikatan terakhir itu Betul. ya? Iya, gitu. Iya. Berarti tengahnya teh Pak Yusuf, Pak Yudi sama Asep Kustiana. Asep Kustian. Munir, Itu Munir. Asep Munir bergantian dengan Asep Somantri. Berarti itu tengah yang sama dengan juara 95 juga ya? Iya, betul. Nggak ada yang diganti berarti? Nggak ya? ada diganti. Pak Thohir itu selalu mainnya the winning team. Itu. Kalau San Potong mah udah we main. San Potong. ya itu silahkan ya, pelatih punya ini sendiri ya. Tapi bagus kalau menurut saya ya udah. Kuma urang we kan Pak Thohir kan selalu gitu. Kuma aing nu masang. Gitu kan? Ya kan? Iya, main kuma aing teh mun latihan kuma sia we gitu kan. Selalu gitu. Mun main Ku aing, siksa ku aing. Lompat terusnya emang main bola mah lompat. Iya kan? Secara pembagian posisi Pak, Asep Kustiana kan gelandang bertahan. Pak Yudi sama Pak Yusuf itu yang mengalirkan bolanya siapa? Yang apa? Secara peran nomor 8 sama nomor 10-nya itu siapa? Kang Yusuf. Pak Yudi sebagai penyeimbang. Saya sebagai destroyer. Destroyer. Dulu tuh gini, peralihan dari Adedana tahun 90 masih 4-3-3. Masih pakai wing murni. Itu Pak Thohir punya ide sendiri. Sampai perdebatan dengan pelatih-pelatih di Bandung. Di debat itu Pak Thohir itu. Iya. Di debat. Maneh naon masang make ayeuna pola 352. Orang yang nyobaan katanya gitu kan, yang nyobaan gitu. Yang akhirnya nggak pakai wing. Wingnya saya, kemudian Kang Yusuf ke pinggir. Kadang-kadang bergantian sama Dede Iskandar atau Nandang Gurnaedi. Bergantian. Jadi tidak selalu itu gitu kan. Di depannya Keke Zakaria sama Suti. 352 waktu itu. Kang Robi free. Gitu. Di depannya ada Yadi Mulyadi dengan siapa? Mulyana. Kalau enggak Roy. Ya. Roy Darwis. Udah nggak ada pemain lokal semua. Maksudnya lokal semua, nggak ada asing ya. Oh, dari dulu berarti perdebatan soal formasi Iya. Di debat Pak Thohir itu waktu pas pegang Pak Thohir kan dari mulai 86 beliau pelatih fisik kan. Pelatih fisik Adedana, pelatih fisiknya Pak Nandar. Setelah Pak Nandar nggak ada, Pak Adedana nggak ada, Pak Thohir naik. Pelatih kepala. Iya. Dan Persib luar biasa waktu itu. Karena mungkin kompak ya. Kompak. Eta di debatnya ku baru dak viking frontline eta bakal sih. Can aya oke. Itu si Tonai si Angki. Can aya oke. Kumaha. Seru Kang, semifinal, mau kita juara semifinal lawan Persija juga, wah tensinya panas sampai adu penalti gitu kan. Dramatis lah. Semifinal lawan Barito juga ada cerita yang sangat bagus, cerita menarik gitu kan. Saya yang tidak percaya lagi gitu-gituan, tapi saya waktu itu percaya.
Iya Gitu. tragedi Ndog. ndognya. Ya. Ndognya. Iya, karena lagi main tuh pasti kalau ada yang aneh-aneh itu kita pasti di lapangan itu pasti wah iya aya naon iya aya naon coba coba tingali coba kieu. Yang akhirnya ujung-ujungnya ngelihat telur di situ ada, dilemparin, ditendang, pecah kan. Sempat ada ribut-ribut dikit ya karena si telur Ribut, jadi- memang ribut itu. Berarti zaman itu mun main bola sok aya nu nyiprat-nyiprat cai telan. Nggak tahu ya itu ya. Zaman saya lihat juga kan pas kesini kan zaman Ferdinand Sinaga tuh ya lihat apa sih? Anduk. Anduk ya. Anduk. Mungkin waduh saya bilang gitu kan. Pak, tapi pas 95 Liga Dunhill pertama itu katanya jersey Persib juga udah dipakai minyak-minyak ini, Pak. Minyak-minyak nu bau-bau cenah, Pak. Ya betul. Betul. It- Betul waktu itu. Ya kita mah pemain ya silakan ikut-ikut aja. Diisi Iya beneran kan? cenah ya. Iya ikut-ikut aja kalau kita. Gitu kan. Pas dipakai nah sengit. Jersey-nya ya udah langsung diambil sama penonton waktu itu. Nah, itu. Pada Serikatan 94 pas cetak gol itu feelingnya gimana, Pak, di hari itu, Pak? Di final itu. Di final Iya. kita nggak ada ini, pokoknya kita main aja. Soalnya waktu itu PSM itu juara bertahan, Kang. Juara bertahan PSM Jagoan, itu ya. iya. Juara bertahan. Iya. Nah itu Pak Thohir mulai pas pakai 352 tuh di situ. Sukses kalau menurut saya. Sukses di mana Perserikatan. Dari awal kompetisi ya. Di awal kompetisi karena kita nggak pernah kalah di Siliwangi. Nggak pernah kalah. Hanya 2-2 waktu itu. Mungkin saya sering cerita ya lawan Deli Serdang. Selalu menang. Selalu menang di sini. Wow. Keren ya. Dua gelar berturut-turut berarti. Tapi mungkin ya Pak Thohir juga ngelatih fisiknya sangat luar biasa kalau menurut saya. Ya karena dari dulu juga terkenal bahwa beliau memang sangat memprioritaskan fisik. Fisik. Iya. Ya, fisik. Dia lebih condong ke fisik. Tapi sekeras apa sih Iya. latihannya Indra Thohir itu sekeras apa? Pagi-pagi lari, kolecer namanya kalau kita mah. Kalau angkatan saya bilang kolecer, selalu keliling lapangan, datang ke lapangan tuh selalu keliling lapangan. Sorenya juga begitu, itu mah udah makanan makanan maneh, pek eta mah. Kolecer. 2 kali sehari berarti ya, Pak Yudi? Iya. Berapa jam, Pak, kalau Pagi. kolecer, Pak? Pagi 10 kali. 10 kali 10 kali. 10 keliling. 10 keliling. Sore 10 keliling. Nggak ada yang gendut dulu. Berarti total sehari 20-nya. 20 keliling berarti Belum kita totalin pakai belum motor ya. setelah latihan itu kayak senam-senam gitu Ya, kan ya. ya, Itu ya. senam-senam penguatan, Kang. Pak Thohir tuh sampai bikin itu apa tuh namanya kalau kita tuh usus. Ban dalam diisiin pasir. Ban Ya, ya. dalam diisiin pasir. Digendongin ke sini. Wah. Lari. Oh, Pop sampai sono. Balik lagi malam-malamnya pagi-paginya ada sakit. Jalan juga gini kan. Luar biasa. Segitunya ya pola latihannya Luar biasa diterapkan kalau ya oleh menurut saya. seorang Indra Thohir ya. Di zaman itu yang paling kuat siapa, Pak? Kenapa? Yang paling kuat. Fisiknya. Yang Fisik. paling kuat waktu itu Nandang Kurnaedi, kemudian Asep Pustiana, Mulyana enggak, saya juga termasuk enggak. Itulah Nandang Kurnaedi sama Asep Pustiana. Kalau saya. Nu paling boyot siapa, Pak? Paling boyot kiper Samai. Walaupun boyot tapi pas sama gede kawani. Pasti di belakang terus sama Mulyana. Pasti we. Padahal Ayo boyot tapi gede kawani. Padahal tentara ya, padahal Tentara tentara. kan. Seru lah waktu itu. Iya. Seru lah. Bener. Ya. Saya fase-fase yang paling indah itu bersama Persib saya di situ Ya, gitu kan. tapi saya penasaran gini Kang Yudi. Kalau di 2014 kan cerita para pemain ataupun yang kita saksikan kedekatan dan juga tim itu dibangun dari 2013 ya. Iya. Dibangun ada kegiatan-kegiatan pokoknya di luar latihan gitu ya, Iya. ada kebersamaan, Iya. pemain sering kumpul segala macam. Kalau dulu gimana tuh? Sama dong. Kang Jajang juga kan mungkin 2014 kan ya Kang Janur. Dia mungkin ikut waktu pas zaman kita. Bareng sama bagaimana Nyontek, timnya. nyontek ya. Iya, Nyontek saya pola mah itunya waktu ya. itu Kang Jajang juara, Firman Utina leadernya kan. Iya. Bagaimana memimpin teman-temannya di bawah kan gitu kan. Itu dari Kang Jajang kalau menurut saya. Kang Jajang tahu 93 94 juga bareng kan. Oh Iya, Perserikatan dari situ ya. sempat main. 94 95 juara juga. Iya, Terus juga kemudian jadi ke asisten. perempat final champion Asia.
bukan main-main lawannya. Iwal Chunma, Sintayong ada di situ. Iya, iya benar. Iya kan, Ferdi Kawasaki, kemudian Tai Farmers Bank di situ. Iya, iya. Berarti Ya. memang dulu juga ada hal-hal yang dibangun untuk bisa menjaga kekompakan tim. Iya, gitu Kang kan ya. Jajang udah tahu apa yang mesti dibuat di dalam tim. Kalau menurut saya. Nah, sekarang Persib sekarang saya lihat juga begitu. Saya lihat ada kekeluargaan kan. Iya, Itu sangat iya. bagus kalau menurut saya lihat. Iya, Ya, iya. ada misalnya ya kalau dari dulu mah Pak Umu suka mengundang dari dulu ya. Iya. Tapi sekarang ada semacam ikatan batin dengan keluarga, dengan anaknya. Saya lihat itu di media medsos ya. Iya, iya. Itu bagus kalau menurut saya. Ya, membangun kembali dan satu-satunya kalau menurut saya kemarin kegagalan Persib itu adalah di kurang harmonisnya antar pemain. Waktu masa terakhir kompetisi kalah sama Persikabo, kalah sama Persita kan. Kemudian juga di awal kompetisi ada beberapa pemain yang tidak disertakan kan. Nah, itu masalahnya. Sekarang Bojan Hodak kalau menurut saya bangun kekompakan timnya jadi lagi. Iya, iya, iya. Sudah mulai terasa Kuncinya lagi. itu kalau menurut saya di pemain. Selain Jangan teknis gitu ya. Jangan hal sampai non-teknis ya tadi. jangan sampai ada hal-hal kecil yang mengganggu tim kalau menurut saya. Nah, sekarang nih Putu Gede nih keluar. Nah, Ya kan? nah. Ya, Nah. itu secepatnya kalau menurut saya harus diantisipasi. Walaupun Rahmat Irianto bisa main dengan Kakang di situ, Iya. tapi kalau menurut saya belum maksimal di situ. Saya lihat. Oke. Ya, kalau saya lihat ya, Telepon harus CNN. segera. Telepon CNN bro. Hand telepon. Dewa. Telepon CNN Tadi balik lo lagi. bilang, iya, iya. Pak. Ya, Oke. ya, ada Putu Gede juga kan kita masih bermasalah kan kalau Iya. misalkan Putu Gede Iya. tidak main kan? Kemarin sempat Iya kan? kartu merah juga Siapa kan. yang main di bek kanan? Kekosongan di situ memang harus dilengkapi. Saya sudah ya. ngasih masukan. Saya sudah lama ngasih masukan. Bek kanan harus ada dan Kang Angki juga pernah dengar. Striker murni, pelapis David Da Silva. Udah Persib gitu. Tidak ada Daisuke Sato, ada kan banyak kan? Banyak. Di kiri mah pilihannya Slot banyak di kiri ya. banyak. Edo itu kalau menurut saya Rezaldi sekarang Bagus saya lagi. lihat Rezaldi Bojan Hodak lebih ke siapa? Rezaldi. Rezaldi simple mainnya. Bagus. Siapa? Dadiran siapa? Edo bagus juga. Rezaldi bagus. Zalnando Masih dulu ada. zamannya Luis Milla juga bagus juga. Daisuke Sato fight bagus. Ayo Berat opat ke kiri. dikanca. Timnya berat ke kiri. Ke kiri. Ayo opat. Iya. Oke ya. Jadi kita kembali lagi ke tahun 90-an itu ya Iya. pertengahan pada saat momen-momen juara dan Iya. segala macam gitu ya. Kalau melihat faktor yang pada saat itu akhirnya bisa membawa Persib juara, apalagi kan back to back dari Perserikatan ya. Iya. Perserikatan juara, terus juga di liga yang pertama juga juara. Ada yang menjadi benar-benar ini faktor kuncinya adalah satu hal nih yang mungkin bisa disebut sama Kang Yudi. Kekompakan. Kekompakan. Kompak di dalam lapangan dan di luar lapangan. Nah. Kita jarang ada yang clash antar pemain, clash dengan siapa, official dan lain sebagainya, tidak ada. Itu kuncinya kompak. Itu yang dijaga. luar dalam ya. Itu Itu dia. yang dijaga. Ditambah lagi mungkin banyak pituin juga ya, Kang Yudi ya. Banyak yang Ya kan, asli Jawa Barat, banyak yang Nggak ada pemain asing pada saat nggak itu. ada pemain asing Ya. gitu. Jadi Ya, mungkin itu. ada Kebanggaan, hal plusnya kebanggaan. ya. Ada kebanggaan dan kita pride-nya sebagai pituin menjadi asli pemain Jawa Barat Persib, ya. betul. Oke. Saat itu kan Pak kayak Pelita Jaya kan punya Dejan. Iya. Lawan kita di final Petrokimia punya kipernya Jackson Tiago, Daryl Jackson Ya, Daryl. sama Carlos de Melo. Iya. Kalau secara ini ya Pak Yudi sendiri gitu, ada rasa minder atau emang enggak sih Pak kalau menghadapi wah itu kan pemain Iya. asing jago-jago. Iya. Makin pede apa sebetulnya ada sedikit minder sih Pak kalau lawan-lawan mereka tuh? Ada sih ya waktu itu ya. Sampai waktu itu pembukaan liga Dunhill pertama kita kan diundang di satu hotel di Jakarta. Kita diundang, kita duduk di belakang. Kita duduk di belakang. Da minder teh ya. Anu lain, aduh iya Pelita Jaya pemain asing. Kemudian Petrokimia, aduh iya Asabab aya pemain asing. Medan Jaya ada pemain asing. Kita di belakang aja. Iya, iya. Dan waktu itu pertandingan pertama kita kalah 1-0 Iya, lawan Pelita. Dejan yang Iya, cetak. Dejan. di Senayan. Setelah itu kita main ke Persija Timur, kita menang. Situ. Wah, seru Jadi ya. pas final mah udah nggak ada takut-takut kalau yang Tidak, pas final nggak udah ada. ngejar, udah. Kalau pas masuk final kita nggak ada takut-takut waktu itu, karena kita udah pede, udah pede.
udah pede dengan masing-masing Yakin kekompakan dengan tim. hasil yang akan didapat gitu ya Gitu. pada saat itu. Dan Persib lamun di final di GBK di Senayan mah udah jagoan aja. Jagoannya gitu Udah. ya. Jagoan. Jadi Biasa kayak dong. rumah sendiri lah. Ya bisa sedih Mas orang. Sama yang di home. Ya, Sama sampai di home. ya apalagi kan pada saat final juga 94 itu kan full house-nya. Ya. Full house. Ternyata Penonton Persib kabeh. 80% mah bobotoh hungkul. Nah, eta menarik. Pulangnya ke Bandung eta kan belum ada Iya, Cipularang. Eta kumaha? kumaha Pak Cik? Di jalan lewat tak? puncak atau Itu disambut Biasa. sepanjang jalan apa kumaha cenah Pak? Kita berhenti di Ciburu ya. Ciburuy. Ciburu Ciburuy, Padalarang. Ya, pindah waktu itu ke mobil terbuka. Oh. Ada beberapa mobil terbuka gitu, jeep gitu kan semuanya. Ada 8 apa 10 lah gitu. Iya, iya. Udah dikeliling waktu itu. Udah dikonvoykan disambut. Keliling. Berarti Padalarang sambut. konvoi nantinya di Keliling. Ciburuy. Keliling. Akhir di waktu perserikatan akhirnya di mana tuh di Gubernuran. Naik Sisingaan. Oh, pas perserikatan Naik eta. Sisingaan itu ya. Naik Sisingaan. Pas Liga Danhil Pas Liga Dandi, entar dulu. Kalau yang Gubernuran tuh saya lupa lagi tuh Liga 1 atau Perserikatan gitu. Tapi Pak itu sepanjang jalan di Cianjur, di itu emang udah biru semua katanya di pinggir-pinggir jalan. Bobotoh banyak yang nyambut. gitu. Enggak waktu itu di mana? Waktu pas kita pulang. Di jalannya Pas enggak? pulang mah enggak. Oh, lancar berarti. Lancar. Itu mah mungkin pas pada saat final. Oh, pas Kalau final. pas pulang mah enggak. Oh, pulang mah udah. Pas pulang mah enggak. Pas mau Mulainya final di Ciburu itu di situ. Gitu. Oh. Karena kan kita pulang pakai bis aja. Ah. Satu bis aja kan. Gitu. Iya, iya, Dari iya. Jakarta. Lancar berarti kalau pulangnya. Lancar. Mah. Disambut ya. sambutnya Nah, iya makanya Kang itu fase yang paling indah itu saya di Persib. Walaupun saya pernah bawa juara Indonesia di pelajar Asia Iya, kan iya. di situ kan. Beberapa ini internasional gitu kan. Tapi yang paling indah itu saya sama Persib. Pas itu ya. Bener. Sama Persib lah. Kekeluargaan di dalam lapangan, di luar lapangan, canda gitu kan. Udahlah. Senang. Guyup pisan gitu Pak ya. Guyup bisa, nggak ada Benar-benar. kelas apa gitu sama pemain nggak ada, gitu luar biasa. Tapi yang Terus luar biasa. bersama Persib juga Pak Yudi tadi sudah sempat diceritain sama teman-teman sempat dipuji sama seorang Fabio Capello pada saat Persib lawan lawan AC Milan. AC Milan. Saimalan. Nah, ini ceritanya nih bagaimana bisa The melawan Dream Team eta AC Milan. AC waktu Milan itu ya itu halus-halusnya eta. AC Milan datang ke Bandung terus bermain bersama Persib dan pas Di Pak Yudi- Jakarta meren. di Jakarta mana? di Jakarta ya. Senayan. Nah, itu perasaannya gimana pas Waktu itu Persib sudah libur dari juara. After juara berarti Pak After ya. juara 2 minggu waktu itu udah nggak ada latihan kita. Ada latihan. Waktu itu PSSI ada mengundang ke Persib bahwa akan ada kedatangan klub besar AC Milan waktu itu. Langsung kita TC waktu itu seminggu langsung. Ya kan, TC di Subang lagi kan. Lagi di Subang waktu itu. Samingguan yang lawan AC Milan ya mau nulungan Kang ya. Iya. Saminggu mau dapat apa gitu kan yang akhirnya kita kalah 8-0 sama juga gitu kan. Wah, mengudak bujur. Ada yang mengudak bujur gitu kan, ada yang nanya wasit coba menit deh gitu. Si wasit teh main jangan tanya-tanya menit katanya. Bukan gitu sih dalam hati mau tukeran kaos gitu kan. Yang kena beres teh. Gitu. Lawan AC Milan Lawan ya. AC Milan ya. Pada saat itu kita kalah, tapi pastinya ada pengalaman berharga mungkin yang bisa didapat pada saat melawan AC Milan. Ya meskipun judulnya kan eksibisi mungkin ya, Pak Yudi ya. Eksibisi ya. Tapi tetap aja mungkin benernya tim Eropa teh mainnya kieu Ya, ternyata. betul. Iya, susah Iya, kalau iya. lawan tim Eropa kelas-kelas dunia kita ya, susah kalau menurut saya. Ya, lihat saya aja waktu terakhir lawan Dortmund aja gitu kan. saya Susah. terakhir lihat Pak Yudi main lawan Dortmund. Iya kemarin Siliwangi. Ayo nama capek dinu ieu pemanasan anak Kang. Saya sampai capek pemanasan ieu Baru Liga pemanasan Indonesia capek. gitu kan. Ya kalau lihat Jainal Arif, Usep Mundanar itu kan di bawah saya hampir belasan tahun, 15 tahun kan di bawah kan. Saya Sutiono, Nandang itu aja. Tapi saya sempat ke pinggir dan minta ganti, saya ganti. Udah 20 menit saya udah. Gitu. Jadi usia nggak bisa dibohongin kan. Aya anu keneh tapi kamari ge lawan Dortmund. Visi permainannya masih Iya, ada. yang hilang cuma stamina. Tidak bisa dipungkiri. Tapi Pak Yudi identik pisan dengan nomor punggung 5 ya. Berarti dari awal datang ke Persib itu udah pakai nomor 5 juga atau pernah pakai nomor yang lain Pak Yudi? Saya selalu pakai nomor 10 di timnas dulu. Pakai nomor 10, dikasih nomor 10. Pas datang ke Persib, waktu itu di Persib itu nomor 10 tuh identik dengan Kang Ajat Sudrajat kan? Berat. Ya, dan itu sudah dipakai.
Tetapi pas pada saat saya pulang ke Bandung, nomor yang tersisa itu adalah nomor 5. Karena Kang Suryamin waktu itu pas pensiun. Oh, Pak Suryamin Oke. pensiun. Pak Suryamin waktu itu pensiun. Ya udah saya pakai nomor 5. Nah, 5 Bismillah. mau ditambah 5 kan 10. Iya, tambah-tambah Kali kali dua, bisa. 10. Cocokologi oke. Tapi Pak, 10-nya waktu itu masih ada Kang Ajat. Kalau nggak salah waktu perserikatan memang sudah nggak ada. Tapi waktu itu sudah Kang Ajat sudah memberikan kepada Dadang Kurnia. Oh, ke Dadang Kurnia. Ya, nomor 10 Iya, udah. iya. Sudah ada yang make gitu kan. Udah diwariskan nomornya. Tapi kan nomor 10 itu identik dengan Kang Ajat kan. Iya, karena kalau cerita dari Pak Keke Zakaria juga, ketika dia datang dari Gresik, ada 18 dan ada 10. Pak Keke milih 18 karena nggak mau pakai nomornya Ajat. Selain Ya. udah identik ya ngeri oke kan, Identik. dibanding-banding, pasti dibanding-bandingkan gitu. Iya, iya, iya. Oh, nu ani coy pakai 10 eta. Nya. Ngeri eta. Zaman Keramat. itu ya. Keramat pisan di Persib hari tanya. Keramat. Wah, benar-benar Akhirnya pilihlah nomor 5. Jadi Jadi nomor dia 5. Satu-satunya yang tersisa itu nomor 5. Selama berkarir di Persib dan nomor 5 yang Nomor terus 5 dipakai ya. Nomor 5. Pas Esian datang Pak Yudi ini enggak? Nih nomor saya kan. Mana tuh? Kasihan nomor lain ngejagain ya. Jagain ya. Bangga lah dipakai nomor saya dipakai sama Asian. Iya. Wah, Kelas dunia. tapi Pak Yudi kalau ngelihat sekarang mungkin ya, Iya. secara posisi nih gitu ya. Dulu tuh posisi saya tuh gelandang tuh di sini. Kayaknya mirip-mirip si Iya lamun ayeuna mah. Kayak siapa sih? Mungkin ini banyak maungers, banyak bobotoh yang kayaknya belum pernah atau nggak kealaman nonton Pak Yudi Guntara dulu gitu ya, Iya, permainannya seperti apa. Kalau mau dimirip-miripin kira-kira di era sepak bola modern saat ini, gaya permainannya kayak siapa sih? Siapa ya? Atau di Persib mungkin saat ini? Dari si Jola sih. Gianzola ya? Saya pokoknya gelandang menyerang aja. Destroyer. Saya destroyer di depan. Bantu destroyer Keke atau pemain striker. Bantu-bantu ngacak-ngacak misalnya Pak David Yudi bagian ngacak-ngacak. David da Silva. Center back bikin Konsentrasi, fokusnya kacau. Iya. Itu tugasnya Pak Yudi. Dia yang masuk gitu kan. Ya, Kenapa salah satunya Sutiono bisa cetak gol? Pencetak gol terbanyak? Ternyata backnya saacana geus di-out ku Pak Yudi. Ya, Satu-satunya itu. Ya, punya pemain tengah yang suplai bolanya bagus, terutama Kang Yusuf. Lihat nggak gol yang dicetak Sutiono pada saat lawan Petro? Coba Final, lihat. pas finalnya, pas final. Perhatikan. Siapa yang ngasih asisnya? Pak Yusuf. Perhatikan coba. Iya. Sampai detail gitu kan, Kang Yusuf pakai kiri mau kayak syuting sampai pemain Petro. Coba liatin. Nanti pulang dari sini lihat boleh. Padahal diumpan. Padahal mah Diumpan. Padahal dia diumpan situ. Suti tinggal gitu. 40 berapa gol Suti? selama karir. 42. 42. Ya, udah kelewatin sama Karena Suti DDS ya. dikasihnya sama pemain-pemain tengahnya enak, tinggal gol. Tapi David da Silva sekarang lebih banyak golnya juga kan ada di titik penalti kan? Iya. Coba dibandingin dengan Sutiono. Sutiono jarang ngambil penalti. Yang ngambil penalti itu pasti Kang Robi. Tapi David da Silva walaupun maaf bukan mengecilkan David da Silva ya. Banyak juga ya dari Suti terlewatkan oleh David da Silva. Tetapi David da Silva banyak penalti. Iya kan? Suti pure dia punya kemampuan naluri mencetak gol seperti halnya Gonzales. Kalau saya lihat. Iya. Kalau saya paling ingat Pak Yudi itu pernah di Siliwangi. Pak Yudi itu abis nikah hari keberapa setelah 95 nikah? ya. Mana kes datang ke nikahan? Kan nonton bola nak. Betul Kang, betul. Dicadangin kan. Terus eta can nyetak gol sih kan si Persib teh. Terus satu stadion Yudi Guntara dilulukan gitu ya. Titah main maksudnya pain kan Yudi Guntara teriak-teriak. Akhirnya Pak Yudi di mana itu Pak yang saya paling ingat tuh Pak diteriakin satu stadion nyuruh Pak Yudi main. Ya, waktu itu perempat final Champion Asia dan bertepatan saya nikah juga tahun 95. Saya lawan Perdi Kawasaki saya nggak main, walaupun diteriakin main, tapi saya nggak main waktu lawan Perdi Kawasaki. Pertama, itu 2-2 apa 3-3 gitu kalau nggak salah. Tetapi main yang kedua saya jadi starting 11 di situ lawan Ilwal Chunma. Menit ke-8 atau menit ke-15 saya cetak gol waktu itu. Pemainnya penjaga gawangnya tinggi. Pemain Rusia tinggi lagi hujan-hujan. Cetak gol saya 1.
Bet. Balas lagi 1-1, akhirnya 5-2. Ya Korea oke sih ya. Korea oke sih. 5-2. Sintayong. Setelah itu lawan Thai Parmes Bank 2 hari kemudian lawan Thai Parmes Bank. Saya cetak gol juga. Thai Parmes Bank, Iwal Chunma, Perdi Kawasaki. Waktu itu penyisihannya Bangkok Bank. Nah itu penyisihan ya, bukan perempat finalnya. Itu Bangkok Bank luar biasa main bolanya. Tapi di sana sama kita kalah 2-0. Di Thailand. Di Thailand. Ini sampai media Thailand sebenarnya siapa sih ini pelatihnya? Nanya gitu. Bangkok Bank itu semua pemain nasional. Kalah dia 2-0 di sana. Gila ini Persib nih siapa ini kan yang latihnya gitu kan. Mainnya luar biasa. Kompaknya luar biasa. Dan Pak Indra dapat pelatih terbaik ya Pak di situ. Ya, Gillette ya. Yes. Gillette. Pelatih terbaik Asia. Pelatih terbaik Asia. Waktu itu sistem home and away. Main dulu kita di Bangkok. Kemudian kita main di sini. Kalah kita 1-0 di sini. Diubrak-abrik kita main. Tapi pasti itu menang. Pasti itu menang 2-0. Menang agregat ya jadi. Tapi menang agregat. Agregat 2-1. Akhirnya kita perempat final Champion Asia. Terakhir kita lawan di sini lawan Thai Parmes Bank. Kalah 2-1. Itu juga pemain nasional Bangkok semua. Eta anu ka Thailand orang teboga baju na? Ya. Ya itu anu yang pertama lawan Bangkok Bank itu yang nggak ada baju ya, nggak ada jersey. Aparelnya bermasalah itu ya? Iya bermasalah karena kan nggak boleh ada apa tuh iklan rokok kan. Iya. Oh, itu downhill ya dulu. Kita minta bantuan ke PSSI-nya Thailand. PSST ya. PSSI-nya Thailand. Iya PSST kan. Persatuan Sepak Bola Thailand. Iya PSST. Meminta bantuan dengan bahasa Thailand. Terus dikasih bantuan jersey pada dari sana ya? Oh iya, di mana beli jersey? Makanya kan ada jersey nomor misalnya ini di sini FBT. FBT itu produknya mana? Thailand. Ya. Aparel Thailand. Padahal terang naon downhill tapi pakai huruf Thailand gini. Coret-coretnya. Bisa. Banyak cerita lah zaman-zaman perserikatan, zaman-zaman apa tuh Liga Indonesia gitu kan. Pak saya penasaran satu hal nih Pak. 2014 kan kita tahu pelatihnya adalah Pak Jajang Nurjaman. Iya. Yang mana itu adalah satu generasi juga dengan Kang Yudi Guntara di ketika juara-juara dan juara bahkan pernah main bareng ya. Iya. Di masa lalunya Pak Jajang tuh memang sudah punya potensi buat melatih atau gimana Pak? Akhirnya dia bisa membawa Persib juara sebagai pelatih gitu. Ya, Kang Jajang mungkin larinya pengen jadi karirnya pengen jadi pelatih sampai mengundurkan diri kan dari tempat pekerjaannya di PLN. Iya kan? Sampai ingin jadi pelatih gitu kan ya. Sampai ingin jadi pelatih dan Kang Jajang sukses kalau menurut saya kan bisa jadi asistennya Coach Rahmat Darmawan, berapa pengalaman, salah satunya juga itu Coach Rahmat Darmawan juga pernah bawa juara Persipura kan, Sriwijaya, di situ Kang Jajang menggali semua, kemudian juga Pelita Jaya di sana kan, kan, juara kalau nggak salah, yang U18-nya ya, U21, Dado iya, banyak pengalaman, Kang Jajang, ditambah juga dengan Persib kan, bagaimana sih menuju kepada juara itu di luar lapangan dan di lapangan itu seperti apa gitu kan, di situ. Dulu tuh suka ini gak sih Pak, udah ada ngomong-ngomong taktik gitu, udah ada tanda-tanda pelatihnya belum ketika dia masih bermain Pak Jajang itu? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kalau menurut saya tidak kelihatan. Iya. Berarti pas sekarang mulai pas juara apalagi ya? Iya. Pak Yudi ada ngasih pesan khusus nggak ketika Persib sebelum final di Palembang itu ada mungkin di grup tim juara Liga Indonesia gitu di grup WhatsApp mendoakan Pak Jajang dan sebagainya? Oh iya. Waktu itu iya. Jelas kan waktu itu udah buat grup sampai sekarang juga gitu selalu gitu. Tim juara itu. Iya tim juara. Kita bikin Kang Jang selamat ya sekarang di mana di Lamongan. Di Lamongan. Selamat Kang Jang ya. Selalu. Terus komunikasi. Selalu siapapun selalu support. Grup WhatsApp eta seru sih gede aja. Ngomong-ngomong kan motif goreng ya. Jerona legend KB. Jerona legend KB nonton Persib teh ngomen ih asa kieu teuing. Tapi legend 93, 94, 95 sudah ada apa yang meninggalkan yang meninggal. Nunung Mulyadi sama Aris Rinaldi. Nunung tuh yang Karawang ya Pak? Iya betul, Aris Rinaldi. Aris Rinaldi itu kiper ya? Kiper ya, perserikatan waktu itu. Ya Liga Pertama ya betul. Liga Pertama.
Nunung tuh pernah datang ke bedah bukunya Vladimir waktu kita ke Karawang, si Mamaung, Pak Nunung datang. Oh ada. Terus aing ngomong kasih Vlado, ieu baheula juara ieu gitu. Vlado we. Ngerti. Oke ya. Ini mumpung ada Maungers dan juga Bobotoh yang ada di sini. Kita kasih kesempatan yang mau nanya. Kesempatan yang mau nanya sama Kang Yudi Guntara, sampai Kang Yudi juga boleh mau minum dulu dan ngemil dulu mangga. Yang nanya kita kasih hadiah persembahan dari Speed Jersey. Woi, mantap. Sok. Kebager kumaha ieu. Sok pilih lah. Mending voucher baso, mending Speed Jersey. Jersey sok. Ka baso jeung Speed Jersey langsung duanana. Ya duanana we beres. Ini karena mic-nya tidak wireless, maju ka dia. Maju ka dia Kang lah. Hiji heula. Mic mah kabel atuh mah emo. Nya. Ang, nami saha? Nama dari mana? Boleh silakan. Oh ya, nami Abi Adi dari Cimahi. Mau tanya ke Bapak, setelah selesai di karir sepak bola, pernah mencoba untuk menekuni karir kepelatihan nggak? Apakah misalnya ambil lisensi atau segala macam seperti itu? Oke, satu ya, kita tampung dulu. Kang, hiji deui. Wah, kuat kan catat heula ya. Sok hilap. Edan. Sok hilap. Bapak Abi Aldi Sabihat di Katapang, Bade Tumaros. Pandangan Bapak terhadap peran Deddy Kusnandar. Waduh. Mainannya gitu kan mana dicatat anjir. Duh kitu mah teu kudu dicatet. Sakitunya pandangan terhadap Deddy Kusnandar. Oke. Baik. Ada lagi enggak? Sok mumpung ada Pak Yudi. Maju. Maju ka dia sok. Nah, luar biasa ini ya. Itu di mana ya tadi? Katapang, Cimahi. Saya Wisnu, nyetrum. Eta gimmick eta. Gimmick podcast. Abi mau nganti Wisnu namina Wisnu di Parongpong Caket Lembang. Wih, Lembang Ada beres ieu. Pak Yudi tiasa ngiring. Kaluhur oge mana we anu kosong. Kieu kayak pertanyaan teh, Pak, selama berkarir di sepak bola gitu nih, adakah lawan yang emang urang yeuh sieun yeuh gitu tah apa berat gitu ya teh mun pangijeng sia teh reuas ti heula gitu teh cenah teh paling terus anu lawan paling berkesan mau itu di luar negeri apapun di dalam negeri menurut Bapak saha yeuh gitu ieu mah sigana hese yeuh ku urang teh gitu tah itu paling ya, itu dia ya. Oke ieu mah hiji dua pertanyaan Oke tadi Kang Adi lah ya Kang Adi pernah nggak menekuni karir kepelatihan selepas tidak jadi pemain sepak bola lagi nih? Ya Kang Adi gini, saya waktu itu sempat ngambil lisensi sudah lama, tahun 2028 C waktu itu, ya C dan ketiga terbaik saya waktu itu. Kemudian tahun 2015 saya dipanggil oleh PSSI untuk lisensi FIFA Elite Youth Coaching Course situ. Dan instrukturnya dari Singapura waktu itu. Nah, saya mau nerusin lagi di B karena B itu harus megang tim. Jadi ilmunya harus langsung praktek. Nah, saya tangguhkan karena saya bekerja di Bank BJB gitu kan. Jadi kalau udah bekerja di sudah instansi, bekerja itu instansi sulit. Harus memilih. Harus memilih. Tapi saya insya Allah kalau misalkan saya sudah pensiun tidak kerja lagi, saya akan mengambil lisensi berikutnya gitu Kang. Kejar lagi gitu. Kejar lagi. Dan cita-cita saya mau gimana, mau dihujat kayak mau di apa, pokoknya saya ingin sekali megang Persib. Cita-cita ya. Saya itu cita-cita ya. Oke. Mau jadi asisten kek, mau jadi apa, saya ingin merasakan. Ingin saya merasakan. Mungkin ya. batu loncatannya Kang Yudi Guntara bisa ngelatih tim futsal Simamaung dulu ya. Ya, siap. Saya degradasi ya tuh. Siap saya. Nah, Yudi. Kak, di sana ada striker house goal. Ada ya. Dan haus kasih sayang. Geus mah haus gol, haus kasih sayang Iya, yang ini nih ya. Gitu ya, jadi perjalanan mah ya. Saya sebetulnya saya udah lama, 2008 saya udah dapet. Cuma kan ilmunya saya megang apa? Paling-paling juga saya megang Bank BJB gitu kan. Berarti lisensi saat ini masih yang C ya? Yang C sama yang FIFA Elite Youth Coaching Course gitu kan. Bareng aja jeung Coach Ardinya. Tuh kan ditandemkan buat
klub kita guys. 2008 saya itu. Lagi-lagi Ardi pernah juara jeung Persib tuh. Oke ya. Kemudian Kang Aldi yang nanyain Deddy Kusnandar ya. Nah, Aldi nih. Peran Deddy Kusnandar, kalau menurut saya dia pemain pintar. Kalau menurut saya pemain pintar. Kang Aldi, kenapa nanya gitu? Saya sekarang tanya, kenapa nanya gitu? Ada adu domba kayaknya. Ada adu domba. Enggak serius. Yang di benak Akang apa? Nanya Deddy Kusnandar. Oh, bener nih, serius nih, ya nanya gitu. Keluarkan. Nah, ditanya sama saya jawabannya jadi gini, iya kan? Hah? Deddy Kusnandar kalau menurut saya dia pemain pintar. Kenapa? Lihat nggak zaman Gomez, selalu dia jadi pilihan. Ya, ada Deddy Kusnandar, ada Inkyun, ada Bauman, ada Duasel, ada Gozali, ada Bo. Udah, selalu dia main. Bojan Hodak sekarang bilang apa? Sama juga kan? Dah emang pinter main bolanya. Ya biarin aja nggak apa-apa. Yang penting kan Persib sekarang belum terkalahkan, betul nggak? Ada Deddy Kusnandar di situ kalau menurut saya. Ada perannya, iya kan? Ya namanya pemain sepak bola kan gitu, kadang mungkin ada turunnya kalau hilang fokus. Atau mungkin perannya malah yang terekspos adalah yang asisnya, yang ngegolinnya, padahal dia juga punya peran penting untuk jaga keseimbangan segala macam. Pemain pintar itu adalah save energy. Efisien. Sudah cukup Kang Aldi? Puas? Kang Aldi lihat kan peran Deddy Kusnandar waktu zaman Gomez? Iya kan? Bener nih, bener pandangan. Kang Ali juga katanya mau nanya apa peran Bow gimana? Peran Bow. Titipan. Tambah mana? Wow. Cedera kene. Iya, nggak apa-apa kalau menurut saya jadi pertanyaan ya. Ya, kenapa dia bisa melakukan hal yang baik dan luar biasa pada saat di timnas? Iya kan? Terus kenapa dia nggak bisa lagi begitu? Kan harus ada tanda tanya. Kenapa? Ya kan? Nah, faktor apa? Faktor apa? Mental kah? Ya. Nggak pede? Iya kan? Selalu passing back pass ke belakang? Karena back pass ke depan. Dia cari tahu dong ya, betul nggak? Kan di timnas dia luar biasa cetak gol di ini tengah lapangan lawan Kamboja. Iya, dia di Persib juga dia bisa pas zaman Marcos Flores itu ya. Ya, aksi individunya yang eksplosif gitu kan. Kenapa dia tidak mampu sekarang? Ada apa? Berarti kan kepercayaan diri kan, mental kan? Iya. Ya, itu yang harus dibenahi kalau kawin saya. lah jika baunya. Naon? Kawin lah. Wah, makin rumit. Bos. Prahara rumah tangga mah ribet. Ya kembali lagi Kang, sekarang kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Iya, balik lagi masing-masing. Mau nggak ini lagi, bangkit lagi. Benar. Atau mungkin bisa jadi solusi adalah dengan bermain untuk klub lain dulu. Misal gitu bisa aja kan? Bisa aja. Iya, bisa. Kalau untuk Tantan sih menyarankan gitu kemarin. Waktu kita Tantan nyaranin gitu ya kemarin ya Tantan. Kayaknya main dulu di luar. kejenuhan kata Tantan. Iya, biar rasa percaya dirinya meningkat lagi, performanya bisa balik ke top lagi gitu. Nanti geus geunaheun deui, balik deui. Kenapa suruh main di luar dulu? Salah satunya mungkin biar nggak ada pressure. Bener. Iya. Sip. Itu jawaban yang tepat. Tapi kalau main di Persib, dia nggak bagus, pressure kan, di medsos apa-apa dia tambah down. Gitu. Bener. Iya, karena zaman Pak Yudi mah dulu nggak ada medsos. Nggak ada, untung. Nggak ada medsos. Zaman Pak Yudi mah rek ngomen butut ke, ngirim heula ka koran, nyampe na 2 minggu kemudian. Ya, bisa butut deh. Untung, bener. Paling anu komen bisa tetangga. Ya, tetangga bener. Tukar ibu-ibu mulai sayur teh. Jadi Guntara mainnya halusnya halus. Berapa gitu kan ya? Pak, saya ada pertanyaan. Ketika di Bandung katanya pressure-nya tinggi. Betul. Itu emang kenapa dianggap pressure kan? Mereka tuh sebetulnya kan mendukung Persibnya itu sendiri itu kan, Pak? Ya masing-masing menilai. Masing-masing dari diri masing-masing kan? Iya. Ya zaman saya juga ada sama Asep Kustiana misalnya. Sama penonton goblok atau apa gitu ya. Dia cuek aing naon mikiran lu gitu. Tapi kalau itu kena sama Hendra Komara,
Bek kanannya Persib, down tuh dia. Nggak bisa yang namanya Hendra Komara tuh main di Siliwangi. Pasti jelek. Tapi main di luar, luar biasa. Itu ada zaman saya yang seperti itu. Iya. Di Siliwangi. Tidak bisa mengatasi pressure Nggak gitu ya. bisa mengatasi pressure. Jadi kembali lagi kepada masing-masing pemain. Iya. Pressure. Kudu ISQ pemain. Gitu kan. Tapi emang bener kan sepak bola Iya, itu iya. salah satu olahraga yang melibatkan perasaan. Iya. Nah, jadi kan ada tadi Up and down-nya. up and down-nya. Iya, gitu, Nah, ya. tugas kita supporter support terus. Support terus. Aldi saya lihat dari Kusnandar disupport terus walaupun mungkin ada sebagian yang lain yang ngasih ya hujatan atau mungkin kritikan, tapi kritik juga harus bisa membangun akhirnya. Tapi satu hal nu aing salut dari Bojan Hodak ya, ketika orang-orang katakanlah mengkritik Deddy Kusnandar, dia pasang badan dengan bilang Deddy Kusnandar adalah pemain yang baik, memang role-nya seperti itu, dia memang breaker kata dia. Iya, betul. Eta salah satu pelatih anu masang awak jeung pemain aing eta orang langsung respect saya di titik eta aing. Ada Bojan pelatih Hodak yang bisa pasang badan ya. tidak menyalahkan Deddy, bahkan itu melindungi gitu. Bagi di titik eta aing anjing Bojan keren sih ci urang teh. Iya. Ya mungkin Deddy lagi jelek tapi statement Bojan eta menambah rasa percayanya dirinya Deddy sendiri gitu. Iya, dan pemain juga kan tidak hanya Dedi aja yang setiap main selalu jelek kan. Maklok juga pernah jelek kan? Iya kan? Iya, Maklok pernah jelek. David Da Silva pernah jelek juga kan? Iya benar. Iya, semuanya. Ngahujatna pakai bahasa Inggris si korok lieur. Nah, mun Mark Locke jeung David Da Silva ngahujatna pakai bahasa Inggris jadi kan hese-nya. Daisuke Sato pernah jelek juga. Iya kan? Ciro. Iya kan? Semua. Menurut saya. Kayak tadi nu 2 pertanyaan. Siap ya, nah ini 2 pertanyaan Wisnu. Tadi Oh, jujur yang hadiahna 2 ya. Oh, yang ini ya, lawan yang dianggap berat. Lawan. Ya, kalau saya pernah merasakan yang lawan AC Milan berat, yang lawan Eindhoven berat. Iya. Kalau lawan Indonesia mah nggak ada kalau menurut saya mah. Ya kan, sama-sama lah gitu kan sebanding. Cuma bagaimana mental kita siap lawan klub yang sesama Indonesia. Ya, tapi kalau lawan luar negeri ya udah. Ya, Aduh, ulang lawan Marcel Desailly pemain Chelsea kan. Waktu itu Dejan Savicevic, Christian Panucci gitu kan. Eta mah tim Inter Milan ge berat. Ulah Persib. Juventus oke. Sieun Kang Wisnu. Lagi lagi gambar. Sieun Kang Wisnu. Juventus ge. Lihat penjaga gawang aja di Senayan aja tinggal gini digulantungan tah eta. Teh gawang digulantungan. Dia nggak pernah waktu dapat bola itu ditalapung, selalu pakai apa tangan Dilempar ya. setengah lapangan. Kumaha sieun. Nah, nya kamari panggil Dortmund ge jeung Jan Koller. Waduh, ya. Alas ya jangkung cenah. Sampai ngelihat ke bawah. Ya ngasih medali ke Pak Umuh teh kieu kan. Pak, tapi kalau ketika derby lawan Bandung Raya di mana di situ kan ada Ajat Sudrajat. Itu gimana Pak? Ya gitu-gitu. Sip itu. Kita gini. Alah. Benar juga, benar waktu itu. Karena pemain-pemain itu juga ada pemain asing yang bagus di situ. Dejan Glusevic. Kemudian waktu itu Olinga Atangana ya. Kopa ya. Kopa tangan. Luar biasa main bolanya. Tambah ada Heri Kiswanto kan. Senior dewa Iya. Terus ada Remalam Perangin Angin, main hajar-hajar kan. Di situ kan. Ada yang mainnya pelan kayak Deddy Kusnandar, Alexander Saununu ya. Kang Ajat yang yang ngasih semangatnya ya. Itu luar biasa lawan Bandung Raya. Kita nggak pernah menang kalau nggak salah. Persib nggak pernah menang Kalau derby ya. Iya. Nggak pernah menang sampai ribut kan sama official kan. Sampai official Persib kan. Ajatnya itu seru tuh itu. Itu sempat gini juga kita gitu kan. Berarti itu jadi salah satu pertandingan yang berkesan juga mungkin ya. Berkesan ya. Setiap derby lawan Bandung Raya. Derby lawan Bandung Raya juga kita juga agak memang ya. Selain tentunya final-final bersama Persib ya. Sehingga final mah udah nggak ada beban ya Pak, kalau udah final di GBK mah udah yakin. Udah yakin. Kayaknya lepas dan kejuaraan ya Mas. Iya, justru yang tegang itu waktu itu lawan semifinal lawan Barito. Setengah main masih 0-0. Iya, susah ngegolin. Iya kan? Sampai Suti abus ke jero gawang. Gibrik eta jaringna cenah. Gibrik. Tinggalian aya naon. Luar biasa. Sampai saya aja waktu pemanasan di bawah sampai muntah saya. Masih pemanasan. Pemanasan di bawah saya masih saya ingat itu apa tuh
masih di tanah tuh, di bawah Senayan itu kan di bawah kayak. Oh iya masih ada tanah kan di situ. Pemanasan, mual apa, saya sampai muntah waktu itu. Wow. Capeknya luar biasa itu lawan Barito. Seumur saya main bola, paling sepak capek bola lawan paling Barito. capek lawan Barito. Paling Semifinal. Yang nggak capek memakan bakso guys. Alah, enak menarik. Voucher ya. Iya. Voucher lah kasih. Kasih. Voucher Kakak buat yang yang tadi. tadi bertanya ya sekaligus Tiga kita ya? juga Dapat mau flanel, dapat jersey. Canggih. Iya kan? rompi. Ya. Tadi ini. Kang siapa Kang Adi? Kang Adi sama Kang Kang Wisnu. Adi dapat Kang voucher Aldi. dari Baso Laswi. Mantap. Dan Mantap. juga ini ada Ya nanti di situ ya satu-satu. Nah. Aku sayang ibu atau satu-satu Bang? Iya dong, dua-dua aku sayang ayah. Iya Bang. Nih Kang. Ayo Tadi vouchernya ya. Wah, mantap. ya. Tolong lihat dulu ke kamera. Terima kasih. Yuk, next. Next, Kang Aldi. Kang Aldi, Wisnu. Nah, Kang Wisnu. Oke, ya. Ini ada rompi dari Speed Jersey dan juga tadi jersey dari Speed juga ya. Yoi. Mantap. Ayo. Ya. Nah, dan jangan lupa buat Maungers dan Boboto kalau mau makan bakso pilihannya bakso Laswi. Baso dong. Laswi. Ya. Ya, ini didukung oleh Baso Laswi ya karena kalau nggak baso di sini mah udah paling juara, Bro. Tuh, ya. mulai dari 20.000 guys. Mulai dari 20 ribuan rek yamin, rek mie baso campur, baso urat. Wah, pokoknya Nah, lengkap segala kalau ya. kamu mau pinjem dulu 100 kembalian keneh. Nah, Oh, enak. makan Tapi bakso lamun boga Laswi. 100 bisa 5 kali ngabaso di dia. Bener ya. Benar. Variannya banyak banget. Ramai. Ini juaranya ada bakso urat, bakso halus, bakso cincang, telur, tetelan dan komplit pokoknya mah. Benar ya, pokoknya mah ada goreng ku baso. Diyaminkan bisa rek make tulang sumsum tah. Itu tuh ya. Ya. Tetelan bisa beli terpisah tuh tetelan ungu. Bisa add-on. Add-on eta. Orang pisan etanya geus mangga bakso tetelana di cemilnya. Nah, mantap. Dan ini yang tadi dapat voucher bisa dipakai sekarang loh ya. Woi, sedap. Pokoknya langsung merapat ke Bakso Laswi, adanya di Laswi Creative Space dan follow Instagramnya di @basolaswi. Jangan lupa follow Instagramnya @baso. Follow heula tuh, follow heula. Follow. Add naon add. Follow. @basolaswi. Kamu tadi follow dibalikeun eta vouchernya ke Ya. Diancam. Apalagi nih ya. Iya, dah. Bakso Laswi kan adanya tempatnya di sini. Di Laswi Creative Space. Ih, mantep. Ini adalah tempat yang cocok buat kamu nongkrong, ngedate, pacaran ya. Olahraga oke bisa. Olahraga bisa karena ini ada bootcamp, baseball Ada di sana. baseball. Ini salah satu tempat yang jadi favorit anak muda di Bandung juga karena sangat lengkap ya. Nah. Pilihannya juga kalau yang suka fashion kan ada tuh beberapa tenan fashion kan Iya. ada Kizaru, ada Kalila, ada Dan Blank, ada Wellborn gitu ya. Wellborn. Ada Super Sentimental Secret Theory, SSST, Nah, ya kan. terus juga kamu bisa foto di sana tuh di The Portrait Place. The Gelut Portrait bisa Place itu tuh. buat foto ya. Gelut bisa tuh gelut. Bisa gelut? Iya, iya. Oh, di garasi dia. bootcamp. Oh iya. Tinggal gitu. Oh iya benar. Oh. Terus juga iya. Habis ini kita Oktagon, di oktagon. Iya tinggal ya di spenda tilu. Samsat, dispenda, Samsak. Beda ya. Terus Salah, kan Bang. selain bakso Laswi banyak juga tenan-tenan makanan-makanan lainnya yang bisa kamu cobain semuanya tentunya ada di Laswi Creative Space. Benar ya. ya. Bakso tadi udah. Dimsum. Gelato ada Kervan Gelato, ada Ya, dimsum. suka dimsum, Kopi terus- ada Index. Ya, terus Burger burger. kayak Banyak lagi ya, ada Sushi warung Mania. Harapan 88, Epicure terus Burger tuh ada. Fisherman Paradise, Juicide tadi saya Oikima nge-juice. bakso goreng. Bala-bala, Ada bala-bala. Bala-bala ini dari Suka Dimsum ini. Suka dimsum. Suka Dimsum. Ada Warung Harapan 88, ada Fisherman Paradise dan juga Juicide ya. Untuk ini- tenan-tenan yang tadi disebut silahkan kirimkan. Terus di adlib banyak dikirim. Ya kan, pokoknya selain nongkrong, terus juga kita bakal ngasih jersey juga ini nih yang udah kita pakai persembahan dari Speed_Jersey. Oke. Ya, tinggal follow Instagramnya @speed_jersey dan juga yang sudah support alat kita ini. Wah. Wah ini nih equipment ini persembahan dari salah satu kampus jurusan terbaik di kota Bandung. Terbaik ya mah. Kampusnya pemain Persib. Kampusnya bukan ya. Di mana Mang? Di Ilmu Komunikasi Visip Unpas. Edan. Pak Yudi sempat mampir ke sana. Oke, Talk Unpas. show waktu Talk itu. show waktu itu ya. Oh talk show. Ilkom Unpas, mantap. Mun rek kuliah Ilkom Unpas. Mun ayeuna keur kuliah keneh keluar kuliahna. Double degree. Double degree. Udah lieur, double degree lieur. Dosenna Oh, sa. hiji.
Dosen sih. Sakelas jeung sakelas jeung Sakelas jeung Akil Safiknya. Sung Suwita Pata orang. Suwita mana? Suwita Pata. Yang sekarang mahasiswa itu Akil Safik. Akil Safik. Yang sekarang sedang ada pertukaran mahasiswa dari Kazakhstan. Wih. Kamari jajan di kantin. Mbak kantinnya lieur cenah. Nah, nu translate. Aing ke podcast kamari. Mahasiswa Kazakhstan dulu. Aing ke podcast kamari. Bapak, iya mahasiswa pada meser jus abi teu ngarti. Kan eta mah ngarti meser jus. Iya, maksudnya kan bukan tina laporan. Jus naon ieu teh acep cenah. Hoyong es apa? Nu sop buah teh anu dicampur mix fruit. Kan teu ngarti. Pokoknya langsung aja ya, kalau adiknya, saudaranya siapapun mau kuliah, pilih Ilkom Unpas. Visip ya. Yoi, follow Instagramnya @ilkomunpas. Kuliah di Visip, sip. Edan. Bagus. Iklan tuh sok iklan kita. Kuliah di Visip, sip. Kuliah di Visip, sip. Dan next berarti apa lagi nih? Selanjutnya, apa lagi nih? Orang mau ada satu pertanyaan lagi ya. Nah, boleh. Pak Yudi, kita tahu Pak Yudi Guntara mengakhiri karir karena cedera di usia muda, bahkan untuk ukuran pesepak bola tuh belum tua-tua banget Pak. Iya. Usia berapa tuh? 30-an ya? Enggak, 29. 29 coy, 30 aja. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa timnas yang waktu itu tes angkatan Pak Yudi itu rata-rata pada cedera Pak? Nah, Apakah ada cerita apa itu Pak? Iya, betul. Generasinya Pak Yudi itu mengakhiri karirnya cedera hungkul kan? Betul. Dulu waktu pas saya masuk Diklat Salatiga, usia 13 tahun, 14 tahun, itu sudah dikasih latihan yang sangat berat. Berat dalam arti tidak dalam porsinya. Ya kan? Itu aja kalau menurut saya. Sampai ke Diklat Ragunan, overtraining. Di usia muda ya. Betul, di usia muda. Akhirnya di usia kerasanya di usia 25, 26, 27, 28. Nah, di situ. Betul. Iwan Sutiawan sudah tidak bisa main. Betul. Dan itu operasi. Kasar tadi pelatihnya sekarang tuh di Jogja ya. Dan sempat megang Sriwijaya kan. Sama operasi juga. Iya, banyak teman-teman saya yang kakinya bermasalah. Waktu itu Pak Yudi berarti yang cederanya lutut, ligamen? Ya, lutut dua-duanya saya. Lutut dua-duanya dan waktu itu saya udah main 2 kali 45 menit di zamannya Pak Nandar ya kalau nggak salah ya. Gitu. Udah nggak bisa main 2 kali 45 menit, udah sakit. Saya udah operasi lutut ini udah 10 kali. Ini 5 kali, ini 5 kali ya. Jadi yang saya udah divonis udah tidak bisa main bola lagi waktu itu. Sepatu bola udah buang. Pada saat itu ya. MRI semua data-data udah segini. 5 dokter Jakarta sama Bandung. Tahun 2018 awal saya ada yang ngasih tahu dokter di Boromius dan saya kasih data-datanya, silahkan dok baca ini data-data saya MRI semuanya. Oke, Kang Yudi, bagaimana kalau dioperasiin seperti ini, pakai titanium, pakai ini nanti stem cell dan lain sebagainya, bagaimana Kang Yudi? Terus nantinya gimana, saya bisa lari nggak? Bisa, bilang gitu kan. Oke, jalan. Saya masuk Selasa, operasi hari Rabu 4 jam. Yang kanan dulu, kanan. Udah bisa pakai, walaupun saya sekarang pakai titanium segini seperti titanium. Bisa main lagi 1 tahun. Tapi selama itu saya menjalani fisioterapi ya, exercise-nya ya betul gitu kan. Sembuh. Walaupun tidak sempurna gitu kan, ditekuk gitu kan. Ya. 1 tahun saya ini udah bisa lagi. Terus kemudian 1 tahun lagi baru kaki kiri. Baru yang kiri. Tapi sekarang alhamdulillah kalau buat fans game bisa. Tadi malam kita main bola sama Pak Yudi. Tadi malam main. Tadi malam. Dia ngejar saya terus. Saya kolongin tadi malam. Saya menang 1-0. Langsung minta foto sama saya. Wajar juara 2 timnas coy. Timnas 1 juara. Pak, itu katanya dokternya sama dengan dokter yang dipakai Sergio Van Dijk. Itu dokter Persib ditanya, nggak mungkin yang namanya Yudi bisa main bola lagi. Pada saat Dok, itu ya. saya lihat dia kemarin bermain lagi di Jalan Harupat. Mana katanya videonya, diliatin. Dokternya siapa? Ada dokter di Boromius. Langsung Kim Kurniawan, Tantan, kemudian Sergio Van Dijk, kemudian Vizcara.
di situ. Made terakhir di sana. Michael Eisen di sana. Itu ada di itunya. Pak Yudi biasa BPJS nggak dokter ya? Aduh. BPJS wae. Alhamdulillah Kang, saya bisa fans game lagi, Masih bisa bisa ya. bersama lagi. Tadinya saya kalau misalkan ada mantan-mantan Persib angkatan saya hanya lihat aja. Tapi sekarang bisa main. Bisa main bareng lagi. Bisa main bareng lagi. ya. Alhamdulillah, Wah, alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi Pak Benar Yudi Kang, kalau begitu Kang. kalau Oh, di ini keluarga ada yang meneruskan gak karir ke olahraga ke sepak bola? Anak saya nggak ada. Nggak ada. Anak saya 2 laki-laki, ya salah satu ada semuanya 4 saya, 2 laki-laki tidak. Bahkan yang pertama nggak senang main bola. Gak seneng main bola. Aduh Unik ya, ampun. Biasanya suka ada yang meneruskan Betul. kiprah orang tua gitu Iya, ya. iya. Ya tapi kan setiap orang punya jalannya masing-masing. Jalan masing-masing. Itu dia. Terakhir lah Pak Yudi, harapan mungkin yang dilihat dari Persib saat ini, Iya. peluangnya gimana nih? Untuk Nah, ke sedikit juara prediksi, dan juga sedikit ke prediksi. Championship Series Sekarang nih. berarti kan 4 besar dulu nih ya yang 4 akan besar. ke Iya. Championship Series. Itu 4 tim ini yang akan masuk ke Championship Series kayaknya. Betul. Championship mah bisa lah ya, kan dari peringkat juga udah di 4 besar. Iya. Putaran pertama kita tahu sendiri bahwa pertama main di putaran pertama lawan Madura, kemudian lawan Arema, kemudian lawan Dewa. 3-3-nya itu draw kan? Iya kan? Draw. Itu masih dipegang Luis Milla. Ya, Ya. itu di situ tim kalau melihat saya masih bermasalah. Setelah lawan Dewa bermasalah lagi dengan ditinggalkannya oleh Luis Milla. Pemain jadi tidak pede. Setelah itu kalah lawan Ujung Pandang kan, ke Ujung Pandang waktu itu ya. Iya, Kalah, nggak bagus di situ. Baru setelah itu sambil berjalan datang Bojan Hodak, dan Bojan Hodak mungkin pasti banyak masukan dari coach Yaya, dari coach penjaga gawang. Itu awalnya pasti yang menjadi utama adalah kekompakan tim. Adanya misalnya perselisihan dan lain sebagainya, pasti yakin saya ada. Orang waktu pas liga mau bergulir aja tidak ada yang namanya nama Nick dan Ahmad Juprianto kan? Iya di situ aja udah kelihatan. Ada apa dengan tim Persib di situ kan? Ada beberapa pemain kan? Kan ada di statement bahwa Luis Milla bilang saya hanya butuh 23 pemain dan 4 pemain diklat. Iya kan? Bener nggak itu ngomong? Bener kan? Ada apa? Nah akhirnya rangkullah semua, datang Bojan Hodak, dan pada intinya adalah bagaimana Bojan Hodak membangun lagi kekompakan timnya. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Bicara lagi tadi ya, 2014 bagaimana sih tim 94-95 modalnya apa sih? Hanya kekompakan tim, dan itu terjadi kompakan tim. Bojan Hodak pintar bagaimana membangun kekompakan tim dan strategi penggantian pemain kalau menurut saya di situ. Meskipun Sukses. bukan pemain pilihannya ya. Bukan pemain pilihan. Pres Butuan mana? Nggak pernah main tuh di zaman Luis Milla. Iya kan? Iya, iya. Iya kan? Ya pergantiannya selalu tepat. Efektif, gitu kan? ya, tepat. Efektif di situ. Nah sekarang sudah melonjak lagi di urutan kedua kan? Kedua. Itu kalau kata saya luar biasa. Kelihatan ya ada di luar lapangan antar keluarga ya. Ya. Kemudian dibawa anak-anaknya ke lapangan, itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Bagus. Tinggal sekarang menjaga. Tinggal menjaga sekarang aja. Jangan sampai ada hal-hal kecil yang mengganggu tim kalau menurut saya. 1, 2, 3, 4 kalau menurut saya masuk kalau menurut saya. Kalau saya yakin ya, Championship Series yakin. Lolos. Tapi sekarang dengan catatan harus segera ngambil pemain untuk di posisi wingback. Bek kanan. Harus segera. Bek kanan. Jangan sampai ada di situ. Pasti kan tahu tim juga ya. Iya. Kelemahan Persib nggak ada nih di sini. Paling-paling juga nanti alternatifnya paling juga saya katakan tadi Kakang atau Rahmat Irianto. Di situ. Nggak ada lagi situ. Bisa keburu dieksploitasi kubaturnya, dicecer Ya. di dia ya. Itu sih harapan saya sih Persib yang pertama jaga kekompakan timnya di dalam dan di luar lapangan, kemudian segera untuk bisa mengatasi pemain-pemain yang kosong sekarang di situ. Itu aja sih kalau menurut saya. Ada Persib mah squad yang bagus, dulu juga saya bilang ini squad yang kuat, bagus. Betul. Gitu kan. Cuma tadi tambahan ada pemain striker
harus ada pemain striker murni. Iya. Lihat David da Silva kalau tidak main. Ejra? Striker? Dah. Dan sekarang Ejra bukan di situ pernah dicoba kan? Iya. Jadi tembok nggak bisa. Malah di Selalu posisi di gelandang. wing. Ciro kelebihannya juga sama di wing juga. Dia punya memanfaatkan punya eksplosif kayak Febri, harus punya ada ruangan di depan kan? Nah, lewat. Kalau ditaruh striker enggak. Iya. Ya, Backup kalau saya ini mah gitu. Nu paling mendekati telepon Pak Jajang enak. Saya cuma po. Anjay. Mudah-mudahan Kang di putaran kedua konsisten terus menjaga. Ngejaga konsistensi itu ya. Oh ya, terus menjaga agar tetap di mana di empat besar itu ya? di jalur empat besar di situ. Karena Bali United udah mau naik kan? Iya, Bali United sekarang udah mau naik. Persija juga kemarin Persija udah menang. Gitu ya. Bahaya. Jadi jangan terlena dengan posisi 2 saat ini ya. Tapi di sisi lain juga kita sudah persiapan bagus. Tapi kadang-kadang wasit kita nggak tahu kan? Nah itu. Iya. Saya tuh harapannya kan waktu itu sangat menyambut baik dengan adanya VAR ya. Waktu itu saya menyambut baik gitu kan. Tapi sekarang katanya diundur lagi Kang. Iya kan. Gitu. Mungkin lagi dipakai dulu lagi Piala Dunia. Lain dipakai dulu emang di Piala Dunia mah dipakai. Ya kan sedang training ini wasit-wasitnya dengan wasit internasional. Vendorna beda meureun yang nu ieu mah nya. Iya. Vendorna beda. Meureun VAR-na Indonesia mah pakai kamera CCTV. Oke. Saya sih menyoroti juga ya di tim. Saya amati di tim jangan sampai terlalu pede gitu, terutama Teja Paku Alam. Ya. Terlalu pede. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Teja Paku Alam dan gol-gol yang terjadi ke Persib itu banyak dari luar kotak penalti dan banyak kesalahan penjaga gawang. Kalau menurut saya berani menyampaikan ini adalah lihat dari mulai lawan Madura, lawan Dewa United, lawan Madura banyak sekali gol yang terjadi dari tendangan jarak jauh. Coba lihat, review lagi. Kemudian pernah melakukan hal yang blunder kartu merah kan ya? Iya, terlalu pede kalau menurut saya. Memang bagus, Teja Paku Alam tuh bagus kalau menurut saya gitu kan. Tapi jangan sampai terlalu over. Jangan over. Lawan Persibaya, apa yang dilihat? Ki, sahar Ki, telepon Ki. Lihat nggak gol yang dicetak pemain gelandang siapa tuh? Yang kecil mau siapa? Bruno. Iya, Bruno ya. Dia posisinya out posisi siapa? Teja Paku Alam di depan. Ditaruh di situ, dia diam gitu. Gol kedua. Untung aja posisi Persib itu udah unggul ya? Udah unggul Iya, sempat unggul dulu. Unggul. Penalti. Wasit langsung kartu kuning, orang di depan kok. Wasit ngelihat begini, orang bola kena sama Alberto, kenapa nonjok kepalanya? Iya kan? Terlalu over. Kalau saya ya gitu. Iya. Saya sempat DM juga ke siapa pelatihnya. Ya tolong di ini gitu kan. Ya nggak apa-apa kan, kritik bagus kan. Iya. Nggak apa-apa. Jadi Tajar kuncinya keina ya. Kuncinya adalah bekanan di kunci ya. Bekanan kekompakan putaran kedua nih, jaga konsistensi di kanan kudu buru-buru ditambal berartinya. Itu pemain depan. Sama depan. Kalau pemain depan striker ya. Striker depan pemain pelapis David da Silva. Ini PR sih karena di pasaran memang susah sih striker. Nah, itu susah. Mungkin slot Asia na tuh. Kan kita masih punya satu. Dari Sukena ditambutkeun. Bisi anu rek ngelang heula gitu nya. Teratep datangnya. Bagi Persib mah enggak ada masalah kalau menurut saya mengenai uang malah. Iya. Benar kalau saya. Kan anu kanan mah gosip-gosipna aya nasional. Bek kanan kapten. Gosip-gosip tim nasional. Pernah bareng sama Bojan juga di PSM ya. Iya. Kapten. Iya, gosip. Tunggulah ya. Tunggulah. Coba telepon Gabriel Budi coba. Langsung we di spill. Di telepon ya. Baiklah, sip. Luar biasa episode spesial bersama dengan Kang Yudi Guntara. Tepuk tangan buat Kang Yudi Guntara. Salah satu legend kita ya, yang tentunya juga masih akan kita temui di media sosial dan juga mungkin di kegiatan-kegiatan lain. Bisa silaturahmi lagi. Komen-komennya ataupun mungkin kayak tadi masukan-masukan buat Persib tetap bisa dilakukan ya untuk bisa jadi kebaikan buat bersama juga. Pak, kalau setelah podcast ini jangan foto sama si Aldi, Pak. Dia captionnya nanti Pak Yudi 2 bintang, Deddy Kusnandar belum. Kacau mana ya.
Nih, buat Maungers yang hadir langsung ke Last Week Creative Space hari ini bisa langsung foto bareng sama kita di sini. Ya, aman. Siap, aman. aman. Jadi update ke sosmed. Keren kan? Jadi komentarnya langsung. Ya, Mas. Sip ya? Siap. Beres? Siap. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama banyak. Kak. Dengan senang hati ya. Turun, sehat selalu. Amin, Ya, amin, semoga amin, kita bisa amin. ketemu lagi. Berat. Nanti mungkin pada saat acara mabar si Mamaung main bola, ya. Oh, Pak Yudi kita keren. ajak. Iya, Keren. iya. Kita ajak. Senang hati. Ya, Itu sip. dia. Senang hati katanya. Dan Ya. semakin berat kalau kita mengadakan podcast spesial syaratnya harus juarakeun Persib. Tah, makanya saya. Hese ya. Ya. Oh iya betul harus Pak, tapi ini, kita bener. penasaran Pak, kita pengen ke Sukabumi kayaknya, pengen mengawancara Pak Samai kayaknya Pak. Oh iya. Kita Betul, karena dulu tuh Kang Yudi kita sempat polling lah sama bobotoh atau penonton gitu ya. Kira-kira podcast kita hadirkan siapa? Banyak yang nyebut Pak Samai. Samai gitu Setiadi ya. Iya, Pak Samai katanya undang coba. Iya. Gitu. Boleh bagus. Siap lah nanti kita Sukabumi ya. agendakan Roadshow. Ya, Roadshow. disupport sama Bang BJB. Nah, itu dong. Boleh. Di ongkosan ke Bang BJB. Ya. Bang BJB adalah bank terbaik se-Asia Tenggara. Tanda mata untuk negeri. Oh, gitu dia. Baiklah kalau gitu, kita pamit ya. Episode spesial kali ini, Bobotoh Maungers akan ada lagi episode spesial yang lain-lainnya. Pokoknya nonton terus si Mamong Podcast ya. Hidup Assalamualaikum Persib. warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Waalaikumsalam. Hidup Persib. Hidup Persib.